So, my chicken coop troop. Kalau kamu mau langsung ke pembahasannya, you know what to do. Karena aku mau cerita dulu. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu itu ada saudara aku yang mengikuti tes kejar paket B. Jadi setingkat SMP. Dan dia minta aku untuk ngoreksi jawabannya. Tes bahasa Inggris ya. Dia kirim soal dan jawabannya ke aku koreksi jawabannya. Tapi aku malah salah fokus sama penulisan soalnya. Jadi penulisan soalnya itu ya agak wadaw sih ya, apalagi sudah dicetak dan jadi soal tes gitu. Udah jadi soal tes kan harusnya udah sempurna kan ya secara grammar, tapi ini terus aku bongkar susunan grammarnya di Instagram aku. Sampai sekarang kalau kamu mau lihat masih bisa karena aku highlight bongkar judulnya Instagram aku by the way ini. Dan ternyata teman-teman di Instagram juga excited gitu untuk aku ngebongkar-bongkar ini. So, aku jadi kepikiran untuk bikin konten bongkar-bongkar selanjutnya. Jadi aku kepikiran untuk ngebongkar LKS. Dan sebenarnya aku juga pernah lihat konten ini bongkar LKS itu dari Sasha Stevenson. She did that on her channel like a couple years ago. So then I was thinking like, well, maybe this time is my time. Jadi why not? So ya udah, hari ini I have it right here. Aku beli LKS ini untuk jadi bahan ngeles aku gitu. Tapi nggak sampai selesai sih ya. Jadi di awal-awal ini aku lihat sih oke-oke aja waktu aku masih pakai ini karena nggak sampai akhir. Dan ternyata tengah-tengah itu aku menemukan ternyata ada yang wadaw. So, yaudah kita lihat. Nah, kayak soal nomor 8 ini. Nih, have a set. Ya ini sebenarnya minor mistake sih ya. Harusnya have a seat. Have a seat. Come here and have a seat. Harusnya come here and have a seat. Oke, kemudian yang paling banyak juicy stuff-nya itu yang nih. Yang di PR ini. Ini hampir semuanya wadaw ya. Jadi kita lihat satu-satu. Bimo passes the examination today. Bimo passes. Kalau itu kalimat present simple bisa diterima. Bimo passes. Tapi karena di sini ada today-nya, jadi kan sudah berlalu kan. Jadi bayangan aku tuh Bimo tuh sudah lulus ujian pada hari itu dan sekarang dia cerita itu gitu kan. Jadi kan udah berlalu. So harusnya sih Bimo passed. Bimo passed the examination today. Dia udah lulus hari ini. Nah, yang nomor 3 nih. Menurut kamu apa yang wadaw? Yes, 2 drinks. Gak ada guys. 2 drinks itu gak akan pernah ada. Jadi memang bener. Want itu verb, drink itu juga verb. Verb ketemu verb gak bisa langsung kawin. Harus ada penghulunya dulu. Dan penghulunya itu bener 2. Tapi drinknya gak usah pakai S. To drink itu namanya to infinitive. I want to drink some juice. Nomor 4. I have some gift in my birthday. Menurut kamu kira-kira gimana? Atau harusnya gimana? Yes, I have some gift. Karena ini konteksnya adalah beberapa hadiah. Jadi hadiahnya sebagai benda yang jumlahnya beberapa, tidak cuma satu, ya harusnya some gifts. Ada S-nya, some gifts. Some itu artinya bisa juga tidak beberapa. Some itu artinya bisa kayak sesuatu yang random gitu, kayak misal nih. Where are we? I don't know, some hotel. I don't know, some hotel. Jadi itu menunjukkan nggak tahu nih. Aduh, kita ada di mana nih? Nggak tahu nih, kayak hotel-hotel gitu, some hotel. Dia tidak menunjukkan beberapa hotel, tapi kita ada di hotel tapi nggak tahu ini hotel apa, hotel di mana. Jadi sesuatu yang random, nggak tahu. Tapi kalau dalam soal ini, some gifts harusnya pakai S. Some gifts. In my birthday, harusnya on my birthday. I have some gifts on my birthday. Tapi pakai I have, rasanya kayak agak gimana gitu aku. Aku dapat banyak hadiah di ulang tahunku. Aku punya banyak hadiah di ulang tahunku. Kayak agak janggal gitu nggak sih? So, mungkin ya, kalau versi aku ini
I got some gift on my birthday. Aku dapet, gitu kan? Alright. Nomor 5, aman. I see a clown. Saat ini aku lihat badut. I see a clown. Aman. Nomor 6, her mother passed away. Yes. Bener. Nah, gini. Nomor 6, dia bener pakai past. Kenapa nomor 2 dia bukan past? Kan konteksnya kan sama gitu. Udah. Oh, ya. 10. Ini. We don't bring our jacket. Kira-kira menurut kamu di mana letak kejanggalannya? We don't bring, betul. Tapi kalau our jacket, jaketnya kan berarti cuma satu tuh. Pikiran aku berarti ini satu jaket untuk rame-rame. Satu jaket punyanya banyak orang. Satu jaket punyanya kita semua. That's our jacket. Tapi aku rasa bukan itu kan maksudnya. Maksudnya kan jaket kita masing-masing gitu kan. Kita nggak bawa jaket nih. Masing-masing dari kita nggak bawa jaket. Jadi harusnya our jackets. We don't bring our jackets. Oke. Karena bukan satu untuk semua. Gimana sama soal nomor 11 ini? Kita bacanya Rian atau Ryan ya? Rian aja ya. Karena kalau Ryan biasanya pakai Y. Ryan Gosling. Oke, Rian wants go to bed. Seperti yang aku bilang di awal tadi guys, verb ketemu verb itu nggak bisa langsung kawin. Harus ada penghulunya dulu. Dan di sini tidak ada penghulunya. Penghulunya adalah to. Rian wants to go to bed. Yang disebut dengan to infinitive. To plus verb 1. Rian wants to get to bed. Gitu ya. Nah, nomor 12. She lost her cat and never find it. Harus konsisten ya guys. Harus konsisten. Kalau di depan dia pakai lost, yang mana itu adalah verb 2, kenapa di belakang dia pakai verb 1, find? Harusnya juga pakai verb 2 juga dong. Find, found. Never found it. She lost her cat and never found it. Next. I can't win. Sekilas kayak nggak ada masalah ya. Tapi menurut aku ini ada masalah. I can win. Aku bisa menang. Aku bisa memenangkan. Aku bisa memenangkan lomba, orang tuaku merasa. Berarti kan konteksnya sudah menang kan. Dia sudah menang lomba, orang tuanya bangga gitu. So harusnya menurut aku jadi verb 2 dong. I won. I won the students competition. Students competition. Kenapa kayak gini? Karena lomba ini punyanya para siswa. Jadi students competition. I won the students competition. My parents feel proud. Selanjutnya, this is my favorite. My brother brokens my bicycle. Jadi gini guys, ada break, ada breaks, ada broke, ada broken, tapi tidak ada brokens. Siapa nih brokens nih? Anak mana ini? Gak ada brokens. Jadi maksudnya ini dia bilang, adik aku, my brother, ya anggap aja adik ya, adik aku merusak sepedaku. Kalau mau pakai S, harusnya breaks. Tapi menurutku akan lebih tepat kalau pakai yang verb 2. Karena udah merusakin kan. So, pakai apa harusnya? Broke. My brother broke my bicycle. My brother broke. Yes, nggak ada brokens. Oke nih, another hot take. Bagus feels boring. Maksudnya tuh dia mau bilang bagus merasa bosan gitu kan. Bagus feels bored. Bored itu kita yang merasa bosan. Boring itu membosankan. Jadi kalau gitu kasusnya berarti bagus sadar diri dong kalau dia tuh ngebosenin. So gitu.
I am bored, not I'm boring. Ya. Oke, selanjutnya. Amelia stays at home alone. She feel alone. Harusnya she feels alone. Titik. Nah, kenapa titik di sini penting? Karena ini udah jadi LKS. Ini panduan siswa belajar. Jadi, alangkah baiknya kalimat ini pakai baju, juga pakai celana. Dan celananya kalimat itu titik. She feels alone, period. Nah, ini dia nih. Another my favorite. My father works hardly today. He feels tired. Menurut kamu yang salah di mana, guys? Sekilas nampak aman ya, tapi ini masalah besar. Apalagi menyangkut dengan work. Masalah sangat besar. Jadi gini, memang betul kalau adverb of manner, keterangan cara itu sebagian besar itu adalah adjective plus ly. Betul kata sifat plus ly. Smoothly, smartly, slowly, dan lain sebagainya. Tapi bukan bahasa Inggris namanya kalau tanpa pengecualian. Dan kata hard ini adalah salah satu pengecualiannya. Kalau mau bilang kerja keras, itu cukup work hard aja. Nggak usah pakai li. Tapi kan hardly ada. Iya, emang ada. Hardly itu ada dalam bahasa Inggris. Tapi artinya sangat berbeda jauh dengan hard yang kerja keras ini. Hardly itu artinya kurang lebih sesuatu yang antara ada dan tiada. Jarang-jarang atau hampir enggak. Itu hardly. Your handwriting is such an art. Yeah, I can hardly read it. Tulisan kamu bagus banget ya, nyeni banget. Aku hampir gak bisa baca loh. Contoh lain pakai hardly. I hardly go to concerts. Aku jarang-jarang, hampir gak pernah pergi ke konser-konser. Itu hardly. Contoh lain. She hardly ate anything for the last 2 days. Hardly ate anything. Sesuatu antara ada dan tiada. Jadi dia selama 2 hari ini tuh makannya tuh nggak niat. Makannya tuh dikit gitu. Hampir nggak makan selama 2 hari ini. Itu penggunaan hardly tuh kayak gitu. Jadi kalau my father works hardly today, that would be a problem. Bisa nggak gajian ini bapak gue kalau worknya hardly, ya kan? Apalagi dia feels tired lagi. Udah kerjanya hardly, tapi dia capek. Hati-hati guys, pakai ini ya. Work hard, work hard. Work hardly itu kaum mageran. You don't want to be that one, do you? Oh, nomor di bawahnya juga wadaw, tapi ini sama kayak tadi ya. Wants to drink. Harusnya wants to drink aja. Nina wants to drink some juice. She feels thirsty. Nah, ini bisa pakai she feels. Kenapa Amelia dia she feel doang? Nomor 45 dia pakai celana, ada titiknya. Nomor 1, 2, 3 pakai celana. Oke, ini yang terakhir dari buku ini yang bisa aku bongkar, yaitu kalimat ini. Who was the president and vice president of Indonesia now? Ini gimana konsepnya? Was, tapi now. Was itu untuk situasi yang sudah tadi, sudah dulu. Tapi kontras dengan kata now yang artinya sekarang. Dan bukan hanya itu, di sini yang ditanyakan 2 orang. 2 subjek, presiden sama wakil presiden. So, artinya nggak pakai was dong, karena was kan untuk nanyain 1 orang aja. Jadi was 2 orang, now lagi. Triple kill. Jadi harusnya gimana? Who are the president and the vice president of Indonesia now? Siapakah presiden dan wakil presiden Indonesia sekarang? Pakainya are.
Jadi gitu aja ya guys untuk video aku hari ini ngebongkar-bongkar LKS. Semoga bermanfaat buat kamu, dan kalau bermanfaat buat kamu, jika Tuhan menghendaki, video ini juga akan bermanfaat buat aku juga. Aku selalu butuh bantuan kamu supaya channel aku ini berkembang. So yeah, you know what to do. Harus ngapain kan kalau mendukung seorang YouTuber tahun 2024, gak usah diajarin lagi ya. So, yaudah, itu aja untuk hari ini. I'll see you on my next video. Bye. My partners.